Halo teman-teman semua, apa kabar? Berjumpa lagi dengan kami Saham TV Indonesia. Pada video kali ini kita akan memberikan rekomendasi saham buat tujuan trading harian, yaitu hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan hari Kamis minggu ini tanggal 23 Februari 2023, yaitu trading harian selama 3 hari. Kami perkirakan hari Selasa, Rabu, dan Kamis pada minggu ini. Pilihan dari kami Saham TV Indonesia di video ini ada 3 macam saham. Langsung saja teman-teman kita bahas dan kita ulas sahamnya. Pilihan dari kami Saham TV Indonesia, pilihan kita yang pertama adalah saham dengan kode emiten PNBN, PT Bank Pan Indonesia Tbk. Untuk PNBN pada hari ini tadi ditutup dengan harga 1.555, naiknya plus 130 basis poin, plus 9,12%. Kita tarik ke bawah teman-teman layarnya. Kita bahas dengan indikator stokastik, RSI, dan MACD-nya. Untuk stokastiknya habis meranjak naik lalu turun berada di bawah, yaitu di bawahnya 20. Diperkirakan ini masih layak dikoleksi dan akan naik lagi, akan menyentuh di atasnya 50 lagi untuk stokastiknya. Secara RSI habis turun di bawahnya 50 lalu meranjak naik, kami perkirakan pertahanan semakin bagus. Diperkirakan akan bertahan naik secara trading harian untuk PNBN perkiraan dari kami. Secara MACD pertahanan juga masih sangat bagus. Secara MACD juga meranjak naik, potensi mantul naik lagi. Kita tarik ke atas teman-teman, kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA, dan SMA-nya. Secara candlestick kelihatan dari jarak jauh kecenderungan arah naik untuk PNBN ini sudah terpatahkan. Saya kasih silang teman-teman. Lalu PNBN ini mengalami penurunan dan belum berhasil menembus SMA 90 dan EMA 90. Kami perkirakan disinilah waktunya minggu ini akan menyentuh di SMA 90 dan EMA 90 dan cocok buat tujuan trading harian. Kita perbesar teman-teman layarnya biar kelihatan indikator candlestick dan harga sahamnya. Secara candlestick pertahanan masih sangat bagus. SMA 5, EMA 5 pertahanan masih sangat kuat. SMA 15, EMA 15 pertahanan masih sangat bagus. SMA 35, EMA 35 pertahanan mulai bagus kembali. Secara SMA 90, EMA 90 nanti potensi disentuh untuk PNBN ini, kami perkirakan. Secara Bollinger Band pertahanan masih lemah, tetapi secara middle band pertahanan sudah mulai bagus. Kami memperkirakan teman-teman dari Saham TV Indonesia untuk area koleksi membeli bertahap dan menawar untuk saham dengan kode emiten PNBN ini. Kita bisa koleksi membeli bertahap dan menawar untuk PNBN, yaitu berada di harga antara 1.525 sampai dengan 1.425. Jadi di rentan harga jarak antara 1.425 sampai dengan harga 1.525 itu adalah area koleksi membeli bertahap dan menawar untuk saham PNBN buat tujuan trading harian. Kalau teman-teman sampai saham PNBN ini harganya turun di bawahnya harga 1.425, kita bisa membatasi kerugian. Karena buat tujuan trading harian kami perkirakan 1.425 ke bawah itu pertahanan PNBN akan semakin lemah. Lebih aman kita bisa meninggalkan saham PNBN kalau sampai harganya turun di bawahnya harga 1.425. Untuk ring kode target jualan saham dengan kode emiten PNBN ini
Dari indikator yang kita bahas ini tadi untuk menentukan pergerakan harga saham PNBN dan basis-basis data yang kita kumpulkan, kami perkirakan dari saham TP Indonesia kode target jualan PNBN yaitu ketika menyentuh di SMA 90 dan EMA 90-nya, yaitu berada di harga antara 1.780 sampai dengan 1.830. Jadi di rentan harga antara 1.780 sampai dengan 1.830 itu adalah kode target jualan untuk tujuan trading harian saham dengan kode emiten PNBN perkiraan dari kami saham TP Indonesia. Kita lanjut lagi teman-teman, rekomendasi selanjutnya yang kedua, pilihan dari kami saham TP Indonesia buat tujuan trading hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 23 Februari 2023. Trading hari Selasa sampai dengan hari Kamis, pilihan kita yang kedua adalah saham dengan kode emiten PNLF, PT Panin Finansial Tbk. Untuk PNLF pada hari ini tadi ditutup dengan harga 440, naiknya plus 56 basis poin, secara persentase plus 14,58%. Kita tarik ke bawah teman-teman layarnya, kita bahas dengan indikator stokastik, RSI, dan MACD-nya. Secara stokastik, habis naik tinggi lalu turun menyentuh di 20, lalu pot ini diperkirakan masih layak dikoleksi secara stokastik untuk PNLF. Secara RSI pertahanan masih sangat kuat karena masih di atasnya 30, diperkirakan pertahanan semakin bagus. Secara MACD kelihatan dari jarak jauh ini masih sangat kuat untuk MACD-nya. Kita tarik ke atas, kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA, dan SMA-nya. Kelihatan dari jarak jauh teman-teman untuk saham PNLF ini kecenderungan arah naiknya sudah terpatahkan. Lalu PNLF ini mengalami kecenderungan arah turun, dan kecenderungan arah turunnya belum terpatahkan sama sekali. Perkiraan dari kami disinilah potensi akan mematahkan kecenderungan arah turun yang pertama kalinya untuk PNLF. Kita perbesar teman-teman biar kelihatan indikator candlestick dan harga sahamnya. Secara candlestick pertahanan harian masih sangat kuat. SMA 5, EMA 5 pertahanan masih sangat bagus. SMA 35, EMA 35 pertahanan bagus. SMA 90, EMA 90 pertahanan mulai bagus kembali. Secara Bollinger Band pertahanan lemah, tetapi secara middle band pertahanan masih sangat kuat. Kami memperkirakan teman-teman untuk saham dengan kode emiten PNLF ini area koleksi membeli bertahap dan menawar PNLF yaitu berada di harga antara 380 sampai dengan 430. Area koleksi di ring jarak antara 380 sampai dengan 430 itu adalah area koleksi membeli bertahap dan menawar untuk saham dengan kode emiten PNLF perkiraan dari kami saham TP Indonesia. Kalau teman-teman sampai saham PNLF ini harganya turun di bawahnya harga 380, tentu itu sangat berbahaya buat tujuan trading harian. Dan kita bisa meninggalkan PNLF kalau harganya turun di bawahnya harga 380 dan kita bisa membatasi kerugian. Karena PNLF ini kalau di bawahnya harga 380, kami perkirakan pertahanan akan semakin lemah buat tujuan trading harian. Lebih aman kita membatasi kerugian atau meninggalkan saham PNLF ini. Untuk ring kode target jualan PNLF, dari basis-basis data yang saya kumpulkan untuk menentukan pergerakan harga saham PNLF dan indikator yang kita gunakan
untuk menentukan pergerakan harga PNLF ini, kami perkirakan kode target jualan PNLF yaitu berada di rentan harga antara 530 sampai dengan harga 550. Jadi di rentan harga antara 530 sampai dengan harga 550 itu adalah area kode target jualan untuk tujuan trading harian saham dengan kode emiten PNLF, perkiraan dari kami Saham TP Indonesia. Kita lanjut lagi teman-teman, rekomendasi kita selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir, pilihan dari Saham TP Indonesia buat tujuan trading hari Selasa sampai dengan hari Kamis tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023. Pilihan kita yang terakhir adalah saham dengan kode emiten CPIN PT Cheiron Pokpen Indonesia Tbk. Untuk CPIN pada hari ini tadi ditutup dengan harga 5.900, naiknya plus 100 basis poin, plus 1,72%. Kita tarik ke bawah teman-teman layarnya. Kita bahas dengan indikator stokastik, RSI dan MACD-nya. Untuk stokastiknya pertahanan masih sangat bagus, RSI-nya potensi sangat kuat, MACD-nya diperkirakan masih layak dikoleksi. Jadi untuk CPIN ini dari 3 indikator diperkirakan masih layak dikoleksi dan masih layak dipertahankan, diperkirakan masih memiliki kecenderungan arah naik lagi. Kita tarik ke atas, kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA, dan SMA-nya. Secara candlestick kelihatan dari jarak jauh untuk CPIN ini kecenderungan arah naiknya masih sangat kuat. Kita perbesar layarnya biar kelihatan indikator candlestick dan harga sahamnya. Secara candlestick harian masih sangat bagus, SMA 5, EMA 5, SMA 15, EMA 15 pertahanan masih sangat kuat. SMA 35, EMA 35, SMA 90, EMA 90 pertahanan masih sangat bagus. Secara Bollinger Band dan Middle Band pun pertahanan untuk CPIN ini masih sangat kuat. Kami perkirakan teman-teman dari Saham TP Indonesia, saya tarik garis, diperkirakan untuk CPIN ini masih potensi lanjut naik lagi. Karena diperkirakan kecenderungan arah naiknya masih sangat kuat. Untuk area koleksi membeli bertahap dan menawar saham CPIN ini berada di harga antara 5.800 sampai dengan 5.900. Itu adalah area koleksi membeli bertahap dan menawar untuk saham CPIN. Jadi kita bisa mengkoleksi atau menawar secara bertahap dan menawar bertahap yaitu berada di rentan harga antara 5.800 sampai dengan 5.900 untuk saham dengan kode emiten CPIN ini. Kalau teman-teman sampai saham CPIN ini harganya turun di bawahnya harga 5.800, untuk tujuan trading harian tentunya kita bisa membatasi kerugian. Karena diperkirakan sangat berbahaya kalau CPIN harganya turun di bawahnya 5.800, sehingga sangat berbahaya kalau CPIN dipertahankan di bawahnya harga 5.800. Lebih aman kita meninggalkan saham tersebut atau membatasi kerugian. Untuk ring kode target jualan CPIN ini dari basis-basis data dan indikator yang saya gunakan untuk menentukan pergerakan harga saham CPIN ini, kami perkirakan kode target jualan CPIN yaitu berada di ring rentan jarak harga antara yaitu berada di 6.120 sampai dengan 6.220. Di rentan harga antara 6.120 sampai dengan 6.220 itu adalah perkiraan area target kode jualan saham dengan kode emiten CPIN, perkiraan dari kami Saham TP Indonesia. Begitu saja teman-teman dari kami Saham TP Indonesia telah memberikan
rekomendasi saham di video ini ada 3 macam saham. Tentu apa yang saya berikan, yang saya rekomendasikan, kalian bisa teliti kembali, analisa dan perkirakan lagi untuk mengambil keputusan pembelian harga sahamnya. Apakah yang diberikan dari saham TP Indonesia, karakter pergerakan harga sahamnya sesuai dengan pilihan kalian pribadi apa tidak? Jika memang pilihannya cocok, silahkan ikutan beli dan sesuaikan dengan target-target yang sudah ditentukan. Apakah prospek saham yang diberikan dari saham TP Indonesia pilihannya cocok sesuai dengan prospek pilihan kalian pribadi apa tidak? Jika memang pilihannya juga sama, silakan ikutan beli dan sesuaikan dengan target-target yang sudah ditentukan. Biasakan untuk membeli bertahap dan menawar, karena itu adalah tujuannya untuk meminimalisir kerugian dan mengantisipasi kejadian yang tidak kita harapkan di hari esok. Selalu saya ingatkan juga teman-teman, biasakan untuk menggunakan 3 target tersebut dan wajib digunakan. Tidak bisa ditinggalkan salah satu atau keduanya atau semuanya. Harus wajib digunakan. Yang pertama, kita menentukan area koleksi, membeli bertahap dan menawar, di mana kita bisa menyewa harga saham tersebut di area berapa sampai berapa. Yang kedua, targetnya kita bisa meninggalkan saham tersebut atau membatasi kerugian. Kalau dirasa perkiraan berbeda dengan Mr. Market, tentunya kita bisa membatasi kerugian untuk meminimalisir kerugian yang lebih dalam. Target yang selanjutnya atau yang terakhir, kita menentukan target kode jualannya atau menentukan target keuntungannya. Di daerah mana kita bisa menjual saham tersebut, di harga berapa dan berapa sampai berapa kita harus menentukannya. 3 keputusan atau target tersebut harus kita gunakan dan konsisten komitmen kita gunakan untuk tujuan trading. Begitu saja teman-teman dari kami, saran-saran dan berbagi ilmu. Kita saling tukar pendapat dan berbagi ilmu. Semoga ilmu kita semakin bertambah dan terus bertambah. Tetap semangat dan kita pasti bisa. Salam panen dan salam saham TP Indonesia.